melihat dalam hal di sini dan dalam kitabnya itu diterangkan melihat itu secara langsung, tidak lewat orang lain atau media sosial, dalam arti melihat secara langsung. Ini bisa dibuktikan karena saya sudah sering menyampaikan bahwa ketika datang itu yang penting pertama bawa KTP. Kenapa KTP? Karena rumah kita ini adalah sebuah yayasan. Yayasan yang di mana kini setiap orang banyak yang datang. Nah, orang yang datang itu harus membawa surat identitas. Karena apa? Karena ini nanti menjadi laporan kita ke desa maupun ke polsek itu bahwa ada tamu yang datang, itu adalah syarat yang utamanya. Nah, setelah nanti bawa KTP daftar, setelah daftar nanti langsung diruqyah, setelah diruqyah nanti diterapi. Setelah diterapi sudah gitu. Itu kalau gini. Ya, berarti misalkan kalau saya sini cuma kepingin nggak berobat misalkan ya. Saya kesini pengen silaturahmi, nah itu bayar nggak? Nah ini perlu saya jelaskan. Itu yang perlu untuk saya beritahukan. Bisa ditanyakan ke pasien-pasien saya, hampir 40, kadang sehari 100, itu yang berobat mungkin hanya sekitar 30 dan 20. Yang lainnya hanya untuk silaturahmi atau hanya untuk ruqyah saja. Itu sama sekali tidak dikenakan biaya, begitu, sama sekali tidak dikenakan biaya. Lalu bagaimana ketika seseorang yang dikenakan biaya? Kembali lagi seperti di dalam kitab Mambaul Hikmah diterangkan. Contoh, ketika kita berdoa di situ atau di dalam kitab As-Sakar An-Nawawiyah, ketika kita berdoa di situ ada 3 tahapan. Yang pertama, doa dengan ucapan, cukup muga-muga jenengan mari. Ada doa dengan perbuatan. Contoh, ketika kita ingin ketika kita ingin berobat, kita bersedekah, bersedekah ke orang lain atau ke anak yatim dan sebagainya. Yang ketiga, berobat dengan barang. Contoh, bikin selamatan. Kita orang Jawa ben selamat itu sering-sering bikin selamatan. Lah bikin selamatan, bikin tumpeng atau bikin selamatan seperti daun-daunan. Lah itu kan dikembalikan kepada orangnya lagi kalau mau, dan itu pun juga untuk orang itu sendiri dan nanti dimakan bersama-sama. Kalau menurut saya wajar aja sih, masalahnya kayak kita ibaratnya awake dhewe lara panas nih gini dokter suntik dia pasti bayar. Kayak seperti itu logikanya, logika simpelnya aja ya. Dan yang jelas saya selalu menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang datang, saya sama sekali tidak bisa menyembuhkan. Dan saya sama sekali tidak menjanjikan kesembuhan. Makanya saya selalu mengatakan, panjenengan kalau datang ke Padepokan, niatkan untuk menyambungkan tali silaturahmi. Jangan berniat datang harus sembuh. Karena orang sakit ini kan biasanya kealternatifan karena sudah sangat terdesak. Sudah berobat kemana, nggak sembuh. Ujung-ujungnya mentok-mentoknya kan ke alternatif. Jadi kebanyakan alternatif ini mentok-mentoknya kan gitu. Dan itu tergantung dari individu masing-masing kan, juga nggak ada paksaan. Karena loh tak boleh nih, tak namanya seperti itu kan ya. Hingga intinya mereka datang minta untuk didoakan, dan saya sebagai orang Jawa, wong Jawa makanya ini, wong urip kudu urip. Ini simbol saya, wong urip kudu urip. Dalam arti di dalam agama kita, agama Islam, orang hidup itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Dalam arti kita harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Tapi masalahnya Kang, ketika berbuat baik, ini gak cukup baik toh. Ya pasti enak ujian nih, ada ujiannya. Maka kita ketika berbuat baik harus disertai dengan keikhlasan dan juga harus disertai dengan kesabaran. Panjenengan kalau sebenarnya tidak pernah sholat, tiba-tiba sholat, Allah ini sholat soalim we. Pakai kayak beginian sok nyai we, jual agama kan gitu bahaya. Tapi kalau kita melakukannya karena Allah, buat dia ngomong model piye enggak masalah. Enggak jadi masalah. Berarti ada kejadian seperti ini, perasaan jenengan gimana? Alhamdulillah. Demi Allah. Bulan Suro, kalau orang Jawa bilang, makanya bulan Suro itu orang Jawa enggak boleh hajatan, enggak boleh senang-senang karena ini adalah bulan kesedihan. Di mana cucu baginda Rasulullah SAW itu meninggal dunia di dalam kisah Karbala. Ketika itu cucu baginda Rasulullah dibunuh gitu. Ini adalah bulan kesedihan. Dan alhamdulillah terjadi hal-hal yang itu ya. Apa sih dinikmati mawon, ini sudah kersane Gusti Allah. Jadi begitu aja. Kalau bagi saya alhamdulillah ya, jenengan alhamdulillah dari kejadian ini viewer saya kan kayak gitu. Membawa berkah juga. Alhamdulillah kita nggak munafik. Jadi kita nggak munafik. Dari dengan seperti ini pun
dari kemarin saya di kolonial sudah 3 kali loh ketemu jenengan Gus. Jenengan sama keluarga sama istri masih makan ya wis sama salam tok, sama foto tok. Nah, baru ini ya ini hikmahnya kan hikmahnya. Ya ini terus terang saya tidak munafik dengan saya seperti ini akhirnya saya bisa ngobrol-ngobrol santai dan saya alhamdulillah bisa menguak sedikit lebih banyak tentang informasi yang kemarin dari saya dari Masih Blank ternyata dijelaskan oleh bagian dari situ. Iya, tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah, Kang. Wong gak enak masalah, golek masalah kok. Iya. Iya, betul. Orang di bojo pengen di bojo. Di bojo kira-kira di masalah ora? Pasti di masalah, pasti berantem kan gitu ya. Kan begitu. Nggih, barakallah, monggo. Semua orang hidup itu punya masalah. Yang terpenting bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Allah yang memberikan masalah. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, Kang, ini juga penting sekali untuk dipahami. Panjenengan sebagai penggiat media sosial itu harus benar-benar ketika panjenengan di dunia sosial ini harus bisa mencerdaskan masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu mudah sekali terkena opini-opini yang tidak baik. Ini nanti menjadi masalah gitu. Karena hoax itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya di masyarakat kita itu sangat makanya kita sebagai masyarakat harus pintar ketika bermedia sosial itu harus benar-benar pintar. Dan mungkin dari percakapan ini kan nanti akhirnya kan para masyarakat luas kan juga akhirnya tahu ya kan mungkin dari channel-channelnya YouTube dari teman-teman semua kan akhirnya bisa tahu keberadaan jenengan itu yang seperti ini. Jadi kemarin yang dengar-dengar ternyata kesini itu juga tidak harus bayar kalau ini cuma hanya silaturahmi. Nah itu yang terngiang-ngiang di benak saya dari kemarin kan aku pengen Rono saya nggak bisa masih Rono tak lo bayar 2 juta kan. Makanya masih kan seperti itu. Masuk dulu terus daftar dulu, setelah daftar nanti ikut ruqyah. Setelah ikut ruqyah apakah mau melakukan selamatan atau enggak itu terserah orangnya, tidak sampai sekali dipaksakan. Jadi daftar, setelah daftar masuk ruqyah, setelah ruqyah nanti diterapi pakai kunir, setelah diterapi nanti minum degan sama madu. Kalau mau pulang ya sudah silakan pulang, nanti pulang dibawakan daun bidara dan setelah itu disuruh pulang sudah gitu. Seperti di konten-konten iya tapi ketika seseorang di ruqyah terus kok tiba-tiba seperti orang Tulungagung itu ada beliau itu ketika di ruqyah beliau itu mutafakur, beliau sendiri mutafakur dan ketika di ronsen itu di dalam tubuhnya ada 9 paku kalau tidak salah. Itu kelihatan di ronsen ya? Iya ada. Bisa insya Allah ikut saya ke sana gimana? Kemana? Ke Tulungagung. Siap. Nah di sana itu ada rumah sakitnya, terus di sana juga ada foto ronsennya. Di kakinya ada 2, di perutnya dan di kepalanya dan lain sebagainya. Nah itu tanpa kita sengaja ketika kita meruqyah itu keluar paku di dalam tubuh orang itu ada orang di Tulungagung. Nah kejadian-kejadian seperti inilah yang terjadi terkadang juga di luar dari pikiran kita. Pokoknya yang terpenting tenanan kan. Jadi konten kreator ya jadi konten kreator sing tenanan yang baik. Yang terpenting tidak menjelek-jelekkan orang lain, berkarya dengan hasil karya sendiri gitu. Dan yang lebih penting lagi gini Kang, tadi kembali ya masalah dukun ya. Yang penting kalau jadi dukun itu ya benar-benar dukun, nggak ngedukun atau senang dipanggil dukun. Kalau kiai ya benar-benar kiai, yang penting nggak kiai senang dipanggil kiai. Atau gini loh bahasanya, kalau kita jadi orang kaya ya memang kersane Gusti Allah kita jadi orang kaya. Yang penting nggak sok kaya atau senang dipanggil kaya. Terus kalau semuanya kamu itu ditakdirkan sama Allah jadi orang kaya, terus bagaimana? Kerja semuanya sukses. Itu kesan Gusti Allah. Kan begitu. Apa kamu di tujuan sugihmu jajal? Aku pengen roh kayak gitu kan. Berarti kalau ada yang seperti itu kan ya lucu kan gitu ya. Itu kayak gitu lah. Siap. Terima kasih. Besok langsung jam berapa kira-kira? Insya Allah besok sekitar jam 2 lah, jam 2 siang. Iya. Jam 2 siang. Karena kalau siang saya harus misalkan saya ikut ke sana, saya berarti konfirmasi ke kemana? Boleh nanti langsung ke saya, enggak apa-apa. Ke Padepokan sini? Daftar ke situ terus nanti langsung sama saya. Oh gitu saya. Kesananya naik mobil sendiri. Mobil sendiri boleh, ikut saya boleh. Sambil jalan-jalan lah gitu. Karena terkadang ada orang yang mengatakan bahwa
nggak mungkin jin itu bisa memindahkan barang. Kalau sampean ngaji, Nah, itu. kalau sampean ngaji, bagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu menyuruh jin untuk memindahkan sebuah kerajaan. Nah, disitulah yang perlu untuk kita pahami. Memang kegaiban itu untuk diimani, bukan untuk karena memang saya sendiri juga belum pernah melihat ya, Iya. pernah melihat, jadi memang hanya diimani saja. ada yang bisa, ada yang ngomong enggak. Nah, itu Iya. kita kan perlu membuktikan juga. Iya, betul. Kalau saya itu lihat sendiri tapi di konten-konten. Berarti perkiraan berangkatnya sini jam 2 dari sini, Gus. Mungkin. Insya Allah jam 2 karena pagi nanti saya harus pulang ngaji. Nanti saya sebelum jam 2 insya Allah sudah sampai sini. Iya, Setengah 2 lah, setengah 2 sampai sini gitu. Nanti langsung ke si sebelah utara gitu. Dan sekarang ada yang lebih ngeri lagi daripada sandat Banaspati, ada kayak sandat buku, dan ada yang lebih bahaya lagi kan. Santet media sosial akan gampang berubah pikiran seseorang. Iya. Ini kalau kita nggak benar-benar pintar, waduh, bahaya seperti ini kan. Karena apa? Karena media sosial ini bisa menjadi sesuatu hal yang buruk kalau kita tidak benar-benar pintar di dalam memahami ini. Itu sangat berbahaya. Makanya ya harus pintar-pintar lah sebagai masyarakat ketika melihat media sosial gitu. Itu yang harus dipahami. Jalan-jalan sama saya. Ini pakai bekas saya yang lama ini. Yang lama ini. Sudah tidak dipakai berarti Gus nih. Masih dipakai tapi buat tamu-tamu. Tamu-tamu biasanya di sini kayak gitu. Atau saudara-saudara saya juga ada di sini. Ini masuk ke dalam sana kok enggak? Boleh, ayo. Ayo. Dalam sana. Tapi sementara ini memang Ayo bisa. bisa enggak apa-apa ya. Bisa aja enggak apa-apa. Iya. Oke. Ini sedang mau sholat dulu sama saya. Terima kasih Iya, banyak Bu. atas waktunya dan penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima Ya, kasih. amin. Ini saya mohon izin tak upload di konten saya. Siap, monggo. Semoga berkah, Amin. semoga semua sehat. Amin. Barakallah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semangat, sehat selalu. Oke, siap. Min. Selalu jaga hati, jaga pikiran, Siap. buat baik. Ya, Pamit lagi. 2 kali ya. Enggak 4 kali, 4 kali sekalian. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini ketemu lagi, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jangan lupa di subscribe channelnya siapa? Keluarga Sutikno. Keluarga Sana Sutikno sama Afid Vlog Blitar. Afik Vlog kita berkah ya, barokah. Amin, amin, Salam, amin, maaf amin. ya teman-teman. Sampai video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Semangat. Berjuang. Nah, ini untuk izin dari Kemenkumham untuk pelayanan kesehatan tradisional. Ini dari Kemenkumham ini. Izinnya AHU-nya ini. Simbolnya kita itu adalah sandal atau terompah Nabi. Ini sandal ini. Ini mapnya. Ini dari sini, makanya dari sini banyak sekali celakanya. Dalam? Iya. Juga. Dahar apa? Dahar penyet soto. Kasih goreng. Siap. Monggo. Ayam penyet. Loh, itu yang jualan siapa? Kalau dengan ketchup kalau kita berarti. Boleh. Gue sih. Suka pedas apa enggak? Saya nggak pada suka pedes karena saya suka manis.